Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Ini adalah bahasan terkait saham-saham yang memiliki technical bagus, berpotensi untuk rebound minggu depan ya, bagian 2. Karena yang bagian pertama udah saya bahas kemarin, bagi yang belum nonton silakan untuk nonton videonya dulu. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita akan langsung masuk ke bahasan ya teman-teman. Ini adalah kondisi IHSG, sudah saya bahas kemarin ya untuk kondisi IHSG. Oke, sekilas saja kita lihat dulu untuk kondisi market, kita update karena hari Jumat malam closingnya dari Bursa Amerika. Oke, udah mulai hijau ya teman-teman, Bursa Amerikanya udah mulai hijau. Kita lihat dulu pergerakannya di sini, di candlestick-nya. Ini adalah untuk Dow Jones, Dow Jones ini masih, kalau di sini masih merah ya teman-teman, sedangkan di data tadi di sini udah hijau, sepertinya terjadi perbedaan update ya. Biasanya di TradingView lebih lama ya, jadi bisa kita gunakan ini aja. Tapi overall seperti ini, memang masih berada di area support, di konsolidasi supportnya untuk Dow Jones. Kemudian untuk Nasdaq sudah mulai ada potensi rebound hari ini, 2 hari sebelumnya, Kamis, Jumat. Kemudian S&P 500 juga sama ya. Kalau di sini closingnya masih merah, tapi kalau yang ada di data kita tadi, yang di sini udah hijau ya. Kita cek dulu, ini tanggalnya adalah 28 ya. Oke, saya reload ya. Oke. Baik, sekilas kita akan intip dulu untuk harga komoditas ya. Terkait komoditas, crude oil mengalami retracement ke 92 90-an dari sekitar 93, ya teman-teman. Jadi mengalami retracement atau koreksi harga. Untuk batu bara masih sama harganya. Untuk emas mengalami breakdown support ya, 1891, ini 1840. Harga emas mengalami penurunan ya. Kemudian palm oil sedikit ada rebound dari supportnya, 3666 ringgit. Kemudian timah biasa saja, nikelnya masih biasa saja harganya di kisarannya sama. Timahnya juga teman-teman. Oke, baik, itu tadi update untuk komoditas. Sekarang kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham saja ya. Oke, baik teman-teman, bahasan yang pertama adalah terkait energi baru dan terbarukan. Ada beberapa saham yang mana di awal Oktober ini teman-teman, ini ada satu grup dari Barito Pacific yang IPO ya. Teman-teman yang ikutin channel saya udah tahu, ini adalah Barito Renewable Energy, grupnya dari BRPT juga. Sebelumnya untuk grup-grup saham terkait bidang energi baru dan terbarukan mengalami rebound yang luar biasa ya teman-teman. Menjelang atau setelah rilis bursa carbon trading ya, tanggal 26 justru mengalami koreksi sehari, besoknya sedikit rebound dan ini mengalami koreksi lagi. Nah teman-teman, ini saham-saham terkait energi baru dan terbarukan memang sudah naiknya udah kenceng ya. Di bahasan saya sering saya sampaikan untuk saham-saham apapun itu sangat mungkin mengalami satu koreksi, mengalami retracement. Justru itu adalah yang sehat. Nah untuk BRPT, dari tarikan Fibonacci yang saya tarik ini teman-teman, saya akan coba refresh dulu apakah masih relevan tarikannya. Kalau ini saya tidak menggunakan trend base ya, karena saya menggunakan peak and through Fibonacci dari swing low ke swing high. Dan di sini pun teman-teman telah terjadi breakdown support dari BRPT di 1330. Itu adalah merupakan supportnya yang pertama. Dan ini adalah merupakan coretan saya sebelum-sebelumnya yang
memberikan gambaran di manakah titik support penting dari BRPT saat ini. BRPT saat ini untuk supportnya secara langsung adalah support kedua teman-teman di 38 retracement ya. 38 retracement. Ini barang sudah break dari MA 35 dan 20, sudah pas di 20 teman-teman ya. Apakah di 20 ini akan rebound ataukah dia akan menyamperin 1215 yang merupakan 38,2 retracement. Dan penting untuk teman-teman perhatikan apabila dia breakdown closingnya di bawah 38 retracement, yaitu di bawah 1250, terbuka peluang ke 61,8 retracement. Ini biasanya seperti itu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan di 50 retracement mungkin apabila ada support dan ternyata di sini ada support, dimungkinkan untuk rebound dari area tersebut. Jadi saat ini yang penting adalah kita memantau dulu karena baru sampai di MA 200 1293. Yang harus diperhatikan adalah 1215 untuk BRPT. Saham apapun, sekencang apapun akan perlu namanya retracement, perlu namanya koreksi, perlu bersandar di moving average-nya. Moving average 3 dan 5 sudah bersandar, moving average 20 sudah bersandar ya. Kalau 200 terlalu jauh, tapi kita bisa menggunakan Fibo yaitu di 1215 di 38,2 retracement. Kita cek dulu BRPT untuk kondisi asingnya teman-teman. Di hari Jumat kemarin asingnya masih net buy. Masih net buy dengan kondisi volumenya 3 hari terkoreksi ini justru volumenya besar. Jadi untuk sementara kita harus berhati-hati dulu karena 3 hari koreksi ini volumenya besar dan ini barang kenaikannya cukup tinggi dan ada target-target koreksi di support-supportnya ya teman-teman. Kita akan lihat dulu daily pergerakan dari si BRPT kemarin ya. BRPT, ini kita bisa ngelihat bahwa BRPT sedang di sell di bid ya. Sell di bid artinya buyer pada buang kiri. Buang kiri artinya apa ya? Artinya tidak nafsu untuk, tidak ada. Ini dari sini kita bisa ngelihat bahwa nafsu jualnya itu lebih kuat daripada nafsu belinya ya. Terlihat adalah 62% dominasi adalah seller dan 38% dominasi adalah buyer. Namun demikian yang menarik dari BRPT ini adalah kita bisa ngelihat bahwa net buy dari broker ini didominasi oleh asing ya, JU asing, KK, BK dan ZP, JP asing, teman-teman ya, JP asing. Oke, baik, kita lanjutkan saham berikutnya. Saham berikutnya masih terkait renewable energy. Ini adalah PGO. PGO sendiri saya masih ada ya teman-teman, saat ini masih ada dan saat ini dia sedang terkoreksi di supportnya yang pertama. Support yang pertama seperti ini, supportnya ada di 1426, closingnya memang lebih sedikit. Support pertama 1426 lah sekitar itu, kemudian support kedua di 1295 ya, memang masih belum sentuh support pertama tapi kita pantau dulu ya. Saat ini untuk di area sekarang, closing sekarang 1430 itu ada support area ya, ada support area. Kita lihat pergerakan harga dari PGO dari komposisi asingnya. Asingnya masih net sell dan kalau di sini net sell-nya cukup besar ya. Di daily-nya ketika terjadi retracement ini, ketika terjadi koreksi ini, volumenya cukup kecil. Kita lihat intraday-nya dari PGO, teman-teman. Kita bisa ngelihat bahwa di sini sellernya masif melakukan penjualan di bid ya. Masih melakukan penjualan di bid sehingga harganya cenderung turun. Kita bisa lihat bahwa komposisi dari seller kuat karena 59% transaksi didominasi oleh seller, 41% buyer. Komposisi asingnya kalau kita lihat di sini memang yang memegang net sell terbesar adalah CCBB lokal. Namun demikian ada asingnya juga BK, DRJP, AK ya.
kemudian buyernya ada YU asing tunggal ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan saham berikutnya masih terkait renewable energy adalah KIN, Kencana Energi ya. Oke, Kencana Energi sekilas break support, asingnya keluar. Kita cek lebih detail di chart sini. Baik teman-teman, untuk KIN kita bisa ngelihat saat ini dia sampai target di 61,8 retracement ya. Jadi satu barang ketika break dari 38 retracement dengan meyakinkan 2 hari sebelumnya, Rabu Kamis, maka targetnya adalah ke 61,8 retracement dan di sini ada area support yang cukup tebal. Namun demikian kita harus melihat dulu karena candle terakhir bentuknya adalah masih sangat kuat bearish-nya ya. Bearish-nya masih sangat kuat sehingga kita jangan masuk dulu, kita lihat dulu di sini ada support. Berikutnya ada support supportnya di sini di 815, kemudian ada di 785. Kita akan cek dulu intraday-nya dari si KIN. Intraday dari KIN. Teman-teman, untuk intraday-nya ada seperti ini, di mana dominasi buyer, dominasi seller menjual di bid-nya adalah sangat kuat ya. Dan 73% transaksi didominasi oleh seller juga, dengan kondisi asingnya adalah yang buyer adalah LJ dan ZP. Oke teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke bahasan berikutnya. Sebentar, ada sedikit mengganggu konsentrasi saya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah ARKO ya. Kita masuk bahasan berikutnya adalah ARKO, juga Arcora Hydro terkait energi terbarukan juga. Ini juga sudah mengalami koreksi teman-teman. 4 hari ini cukup masif koreksinya, dan di sini target koreksi. Ini tarikan saya dari Fibonacci yang paling pendek. Dia sudah sampai di targetnya lewat, dan price actionnya berkata dia masih turun ya. Price actionnya berkata dia masih cenderung turun. Kalau gitu saya tarik Fibo yang lebih luas saja, karena di sini kita bisa ngelihatnya di sini. Nah, ini ada target ke EMA 200-nya, teman-teman. EMA 200 itu 617. Kalau kita lihat memang di sini ada banyak kejadian ya. Oke, kita bisa juga bikinkan satu trend channel ya. Trend channel di sini kita bisa tarik dari titik yang paling banyak dilewatin. Nanti apakah dia mengikuti trend channelnya atau Fibonya. Trend channelnya cukup oke, cukup bisa banyak dilewati. Saya bikin mid channelnya udah dijebol ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk area support yang terbentuk dari historic candle sebelumnya. Historic candle sebelumnya itu ada di sini teman-teman. Di kisaran 686 untuk Arcora Hydro. Kita tengok dulu untuk asingnya, memang masih banyak keluar dengan volume ketika terjadi retracement ini. Ketika terjadi koreksi ini volumenya adalah kecil ya. Kita tengok dulu Arcora Hydro sepanjang hari seperti apa pergerakannya. Arcora Hydro memang banyak dijual di bid ya, sell at bid. Jadi memang tekanan jualnya tinggi. 79% buyer, 79% seller menjual ya teman-teman. Terus di sini asing yang menjual LG, PK, yang ngebeli KK, ada XA, ZU ya. Jadi memang masih masif tekanan jualnya dari di ARKO ini ya teman-teman. Baik, kita cek dulu saham sertifikasi energi carbon trading ya. Oke, kita cek dulu ya pengaruhnya bagaimana ini saham. Kita akan tengok dulu ya pengaruhnya bagaimana. Ini pergerakannya ya dekat-dekat support. Kita lihat dulu. Oh, ini baru IPO sepertinya. Kita tengok dulu di sini IPO 108, harganya 168, dan ini adalah bulan kedua
bulan ini turun ya. Minggu ini juga di minggu ini dia cukup besar turunnya. Body minggu ini body minggu lalu bisa mengcover kenaikan minggu lalu. Bodinya aja ya, bukan shadownya. Daily-nya masih turun ya. Kira-kira supportnya ada di 166, 158. Sementara updatean saya begitu untuk Mutu. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah ESA ya. ESA saat ini masih konsolidasi di sekitar 50 retracement sekaligus di MA200. Ini cukup penting ini ya, cukup krusial karena MA200 itu titik penting, 50 retracement titik penting, dan ini terlihat ada percobaan ngelewatin 50 retracementnya masih belum mampu ya. Kita tengok dulu untuk ESA di sini. Untuk asingnya masih banyak keluar ya. Asingnya masih banyak keluar, untuk volumenya masih biasa saja. Untuk breakout diperlukan volume yang besar. Sekarang belum breakout, masih testing area-area resistan. Kita akan lihat intraday dari si ESA ini. ESA intraday. Intradaynya masih didominasi sell at bid ya. Namun demikian di menjelang sesi 2 tutup ini sudah mulai ada buyer yang buy at over ya. Buy at over di jelang sesi tutup banyak. Teman-teman bisa ngelihat di sini ada yang beberapa hijaunya tebel, ini artinya buyernya mendominasi transaksi. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah TPIA. TPIA terkoreksi beberapa hari, asingnya masih masuk terus untuk TPIA. Kita tengok dulu. Ya, TPIA koreksi ya teman-teman. Ini barang kemarin sentuh di area-area resisten ya. Sempat di resisten 28 sekian, sekarang udah terkoreksi. Kalau di sini terlihat cukup dalam sebenarnya. Yang harus kita perhatikan untuk supportnya dari TPIA 2472 teman-teman ya. Break dari 2472 atau break dari 38 retracement, dia berpeluang untuk sampai targetnya di sini di 2282 ya. Jadi break dari 38 retracement di sini, peluang targetnya adalah di sini 61,8 retracement. Itu adalah untuk TPIA. Kita akan lihat dulu intraday-nya dari TPIA, kondisinya bagaimana. TPIA ya, TPIA awal-awalnya buy at over atau ajar kanan, baru di sekitaran sesi 2 ya, ini mulai banyak yang take profit untuk TPIA. Jadi seperti ini, intraday-nya awalnya naik karena kemudian banyak yang take profit, kemudian intraday-nya berkata ini turun akhirnya. Untuk kondisi asingnya ini justru sebenarnya banyak yang masuk ya. YU, GW, BK, ZP, yang kuning-kuning ini adalah broker asing. Baik, kemudian kita lihat dulu beberapa saham yang kemarin-kemarin sempat naik ya. Adalah Breeze sempat naik, namun demikian dia terkoreksi lagi selama 5 harian. Jadi naiknya sekitar 2 hari, turunnya sekitar 5 hari. Dan untuk saat ini dia berada di support ya, support lebih dikit lah kira-kira begitu. Kalau kita lihat dalam big picture-nya, gambar yang lebih besar ya, gambar yang lebih besar yang mana? Yaitu yang ini. Ya, sebenarnya pergerakan dari si Breeze ini dalam satu bentuk seperti flag ya, bentuk seperti apa ya? Seperti channel price channel ya, seperti ini price channelnya. Jadi price channelnya cenderung untuk turun atau downtrend price channel, tapi sedikit ya, bentuknya seperti flag ya. Nah teman-teman, ini area supportnya itu ada di kisaran 1600-an. Jadi sekarang tuh memang masih dekat-dekat dengan support, dengan kenaikannya resisten sampai di 1720. Pola-pola yang saya baca untuk Breeze adalah seperti itu.
Breeze. Kita tengok dulu. Asingnya masih banyak net sell ya teman-teman. Jadi naik kemarin justru asingnya tuh banyak net sell. Ketika terjadi koreksi ini, volumenya sebenarnya cenderung kecil. Volumenya cenderung kecil ya. Kita intip dulu intraday-nya dari Breeze. Kita tengok dulu ya intraday-nya seperti apa kemarin. Intraday closing-nya di bawah naik. Ya, awal-awalnya memang buyer buy at over, hajar kanan, terus menjelang sesi 2 banyak yang take profit. Namun demikian jelang tutup ternyata banyak yang hajar kanan lagi, buy at over lagi. Baik, kemudian saham GTBO ya, memang mungkin teman-teman yang baru nggak begitu mengenal ini, tapi intinya saham-saham apapun yang bergerak saya sikat ya teman-teman. Oke, ini saham sudah terkoreksi cukup lama dan dalam intraday-nya setiap hari pergerakannya cukup lebar. Tapi sekali lagi hati-hati, volatilitasnya juga cukup tinggi. Ini barang juga bid offer-nya juga tipis, jadi mesti berhati-hati. Kondisi asingnya mungkin kita bisa abaikan aja. Daily-nya memang mulai terbentuk volume lagi, namun tidak setinggi yang dulu ya. By the way, mungkin tetap teman-teman harus sesuaikan ya. Nggak semua saham mungkin cocok untuk teman-teman, tapi kalau teman-teman cukup hafal, tentu bisa handling pergerakan dari saham tersebut. Kita coba lihat pergerakannya memang cukup terpola ya, naik beberapa hari turun gitu. Oke, kita lihat kalau di sini ada support di 550-an. Ya memang sebenarnya saya tidak menggunakan support ini ya teman-teman, karena saya lebih melihat pola. Kalau misalkan ini turun beberapa hari, biasanya ada reboundnya. Ini teman-teman bisa lihat nih ya. Cuman harus berhati-hati karena memang ini termasuk saham ya, sebenarnya market cap-nya cukup besar ya, karena beberapa saham itu lebih kecil teman-teman market cap-nya. Ini Inet juga setara ya. Kalau mahal lebih besar. Kalau coba kita lihat Wika 4 sekian juga, Adi 4000, PTPP 4000-an ya. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah saham semen ya. Kita tengok dulu untuk saham semen. Ternyata ini sudah mengalami koreksi ya. Sudah mengalami koreksi. Break dari 38, target ke 61. Closing di bawah 6627, target ke 6234, dan ini adalah coretan lama saya ya. Apakah akan nyampe situ? Kita lihat aja. Karena saat ini dia sedang parkir di support 6432, target 61,8 retracement 6238 untuk SMGR. Asingnya masih keluar terus. Langsung saya bahas juga INTP ya, biar enak. INTP dekat-dekat area support, simple aja. Ini area support 9560. Mungkin weekly lebih jelas ya. Nah, ini barang memang berat ya teman-teman, masih di area 0 sampai 23. Jadi kemarin sempat naik pun ngelewatin MA 200 weekly ataupun 38,2 weekly juga nggak mampu. Malah closing di bawah 23,6. Jadi seperti ini supportnya di 9.480-an ya. Kita akan lihat dulu intraday-nya SMGR sama INTP ini seperti apa ya. Intraday-nya pertama SMGR ya memang dari awal memang sudah sell at bid ya. Banyak yang buang kiri, terutama di sekitar sesi 2 drastis ini buangannya, sehingga chartnya juga closingnya lower ya. Nah, ini juga kita bisa ngelihat 70% buyer ya, buyernya 70% menjualnya. Yang menguasai transaksi adalah sellernya 70%. Kemudian INTP kita lihat dulu, sama juga ya, mengalami tekanan jual, sell at bid-nya kenceng ya, dengan 66% seller mendominasi. Buyernya ada asing juga, KZ, AKLG, tapi sellernya kuat, RX, BK,
YP ya. Baik, kita lihat dulu pergerakan dari TKIM INKP seperti apa. Karena ini kemarin naiknya juga signifikan. Nah, sekarang ternyata mengalami koreksi ya. Mengalami koreksi, mengalami retracement. Nah, ini tarikan saya mesti saya update karena sudah terbentuk yang baru lagi. Supportnya ada di 9458 dan 8878 untuk TKIM. Kemudian INKP-nya sama juga mengalami retracement-nya ya. Mengalami retracement juga. Oke, kita langsung update saja untuk support-supportnya. Nah, supportnya di 10.670 untuk INKP. Sekarang kita cek dulu untuk kondisi volumenya. Asing untuk TKIM dominasinya sebenarnya net buy, tapi terakhir kemarin dia net sell. Volumenya masih biasa. Untuk INKP volume juga masih biasa. Dengan kondisi asing juga net sell. Kita akan lihat intraday-nya dari TKIM INKP. Ya, menjelang sesi 2, sorry teman-teman. Menjelang sesi 2 memang banyak yang sell at bid, jual di bid untuk INKP. TKIM juga sama ya, dominasi yang jual di bid lebih besar. Jadinya ini sahamnya bergerak turun. Baik, berikutnya adalah bahasan saham-saham yang di request oleh teman-teman ya, teman-teman. Jadi beberapa teman memberikan komentar sama apa yang mau di request. Yang pertama adalah United Tractor. United Tractor masih ketemu resistan ya teman-teman, masih di kisaran 61,8 retracement, belum kemana-mana ini barang. United Tractor asingnya net sell, posisi terakhir asingnya net sell, volumenya masih biasa saja. Mungkin kita bisa lihat weekly. Weekly-nya memang dia ada resistan juga di kisaran 28.800-an. Targetnya dia ke 29.290, 29.300-an ya teman-teman. United Tractor. Kita lihat dulu untuk intraday pergerakan dari United Tractor ya, UNTR. Nah, ini seharian seller at bid mendominasi ya. Sell at bid mendominasi. Buyernya memang ada asing, tapi sellernya BK, KZ, ZP. Dominasinya 62% adalah selling atau jualan. Baik, berikutnya saham yang di request adalah PTBA. PTBA ya, request saham PTBA. Kita tengok dulu. Oke, ini PTBA weekly-nya. Weekly dari PTBA memang masih belum kemana-mana ya teman-teman. PTBA terkena koreksi di 38, targetnya masih di 2618. PTBA memang masih belum kemana-mana, jelas sekali untuk PTBA itu. Jadi ini memang saham dividen ya teman-teman, high dividen. Jadi kalau beli ya disimpan. Tapi ini tergantung dengan harga batu bara ya. Kalau harga batu bara sekarang kan 160-an ya, memang cukup stabil di situ, tapi nggak naik. Memang nggak turun tapi juga nggak naik lagi, seperti ketemu resistan begitu. Dan untuk asingnya ini masih masuk ya, masih masuk. Oke, kemudian request saham berikutnya adalah Sido. Ada yang minta saham Sido juga. Ini jelas ini masih oke. 61,8 saya aktifkan dulu, 78,6. Nah teman-teman, dia sekarang berada di supportnya ya. Jadi koreksi dia di break dari 38 di sini ya. Maka break dari 38, maka target dia ke 61,8 ya. Overshoot sedikit. Maka bila rebound dari 61, maka target dia adalah ke 38 retracement. Bahkan sempat sampai di 23. Tapi tidak mampu sehingga terkoreksi lagi, targetnya sama ke 61 lagi. Dari sini break melewati 61 sehingga kita biarkan aja ini barang. Jangan dibeli dulu kecuali ada
price action yang berkata dia rebound. Nah kalau sekarang memang dia berada di area supportnya 78,2 retracement 580-an ya, 580-an. Nah ngelihat seperti ini teman-teman bisa breakdown, bisa geser ini, kita geser dan langsung dipetakan resistan kenaikannya dari Shido ini berapa saja. Masih cukup jauh ya resistannya ya. Ini aja turunnya ini berhari-hari. Mungkinkah dia naik ke resistan 660 atau kita bisa turunkan juga di sini. Kita perkecil aja dulu resistan 620, 644, target 664 ya untuk Shido. Namun yang bisa saya sampaikan ini barang masih berada di bawah, artinya secara pergerakan barang-barang yang berada di bawah ini ya mungkin secara nominal murah tapi belum tentu juga bergerak. Kalaupun bergerak, mungkin akan ada yang namanya resistan volume, yaitu orang-orang yang akan mengamankan dirinya ketika memegang saham yang posisi loss, maka ketika sampai di average harga mereka, dia akan buang dulu secara naluri seperti itu. Nah, untuk kondisi asingnya, dia banyak ini teman-teman, banyak masuk asingnya. Asingnya banyak masuk. Coba kita lihat dulu intraday-nya. Tapi biasanya sih kalau seperti ini saya nggak begitu lihat intraday-nya ya, karena masih belum ada pergerakan. Tapi nggak apa-apa. Coba kita tengok dulu intraday-nya. Nah ternyata intraday-nya sudah mulai ada perlawanan juga sebenarnya, begitu ya. Sudah mulai ada perlawanan. Buy at over. Buy at over dengan 51% posisi buying dan 49% posisi sell. Tapi sekali lagi pesan saya ini barang masih long downtrend. Jadi kalaupun ada kenaikan, maka teman-teman harus tahu diri. Mungkin kenaikannya akan terhambat yang namanya resistan volume ya. Karena resistan volume itu sangat mungkin ada di saham-saham yang bentuknya downtrend ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah SMDR. Ini ada yang nanya nih SMDR nih. Oke, kita lihat dulu big picture-nya ya. Ini adalah gambaran lama saya SMDR. Break dari 638 retracement ya. Targetnya ke 61 ya, kira-kira di 330. Udah deket Pak? Ya udah, hitungannya udah deket, udah hampir kesentuh di 344. Tapi selama dia nggak ada action ya, dia kita katakan masih belum jelas begitu ya. Ya walaupun nggak naik nggak turun, tapi boleh dibilang masih belum ada kejelasan ya teman-teman. Kalaupun dia bergerak, mungkin masih dalam jarak-jarak sempit ya, jarak-jarak sempit. Nah, kira-kira kalau seperti ini, kita bisa petakan harga dia ke beberapa cluster. Kita ambil yang terkecil aja deh, atau kita ambil dari Fibo ini aja deh. Oke, ini sudah cukup valid untuk kita ambil karena sudah terjadi pemotongan trend line. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saat ini konsolidasi areanya dia sekitar 350 sampai 378. Jadi kalau area geraknya ya kira-kira masih di situ aja. 3450, 378. Kecuali dia breakout dari situ pun diperlukan satu dorongan volume yang kuat dan continue. Kenapa? Karena ini barang overall kalau kita lihat masih downtrend ya. Nah, barang-barang seperti ini ketika naik sama, nanti akan ada yang namanya resistan volume. Orang-orang yang nyangkut akan keluar dulu, kecuali volumenya bisa dilawan. Yang mau ngebeli di over ya, dia mungkin akan bergerak naik. Kira-kira begitu bahasan saya terkait saham-saham yang masih dalam pergerakan downtrend. Kita coba lihat SMDR di sini. Ini intraday aja kurang begitu efektif kalau untuk long pengamatan jangka panjang, kira-kira begitu. Karena ini hanya intraday aja, tapi setidaknya kita bisa ngelihat ya. Ini konfirmasi aja sifatnya. Memang di sesi 1 buy at over, tapi di sesi 2 sudah mulai ada perlawanan dari sell at bid ya, menjual di bid. Baik teman-teman, berikutnya request lagi teman-teman. Saham apa ini? Ada yang request saham deal. Kita tengok dulu, asingnya masih net buy net sell, volumenya masih biasa. Kemudian di sini, oke, dari monthly-nya ya masih belum jelas.
juga masih belum jelas di weekly-nya. Cuman bisa terbaca satu peta pola kenaikan tapi turun beberapa hari, kenaikan turun berapa hari, kenaikan turun berapa hari. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman bisa menyimpulkan ya pergerakannya ya. Oke, kalau dari sini sekilas sampai di mana dia koreksi? Kayak ini. Saya ambil dari sini aja ya. Dari trend base ya, berarti harus terjadi pemotongan tren di sini. Oke, di sini. Terjadi pemotongan tren, jelas. Jadi ini cukup valid untuk digunakan. Nah, teman-teman, ini barang break dari 38 retracement di 241. Maka targetnya ke 61,8 retracement. Kecapai, namun masih belum mampu rebound dari situ ya, karena kepentok di 50 retracement. Untuk deal asingnya tadi udah saya bahas, dan mungkin saya sedikit tambahkan di sini untuk buyer-nya. Intraday-nya memang sellernya menguasai, menjual di bid ya. Jadi dominasi sellernya kuat untuk saham ini teman-teman. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, yaitu update technical saham-saham yang memiliki potensi rebound minggu depan. Terutama kaitannya adalah energi terbarukan, saham-saham energi terbarukan, karena sejak dirilisnya bursa karbon tanggal 26 ternyata malah koreksi. Tapi memang sebelumnya sudah naiknya kenceng. Jadi minggu depan adalah saatnya kita pantau apakah saham tersebut retracement kebablasan atau enggak, atau hanya retracement sebentar ya. Beberapa dari saham itu masih di koridor koreksi ringannya 23 sampai 38 retracement. Apabila tidak koreksi lebih lanjut, maka itu adalah peluang yang bagus. Seperti beberapa waktu lalu, beberapa saham terkait otomotif yang koreksinya hanya terbatas sekali, sehingga saat ini pun harganya masih cukup oke beberapa sahamnya. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.